Siapakah beliau? Beliau adalah Pak D. Puntung CM Punjadi. Tepuk tangan. Wah ya. Pindah kamera, Bung. Kegiatan, tapi memang bagaimanapun kan ini juga harus berlangsung terus gitu, sebagai data dan bisa kita langsung aja kalau ini memang satu laboratorium yang memang kontinu dan terus menerus, telepon cetot sesilangan saling silang. Sekali lagi saya mencoba untuk menjelaskan sedikit saja bahwa platform ini akan terus berkembang dan tumbuh sampai bulan November nanti yang berujung pada residensi tipis-tipis yang dikelola secara amatir. Platform ini memang bertolak dari satu pembacaan bagaimana pengetahuan dari lintas disiplin bertemu, tepatnya studi kemampuan dan keterampilan masing-masing pengkarya. Seni ditatap sebagai objek dari ilmu informatika, dari biologi, dari sastra Inggris, atau dari geomatika dan lain sebagainya. Sudah lumayan sehat. Nah, kan operasi otak belakang aja, kepala bagian belakang itu kan dioperasi. Ada cairan apa mungkin juga ya semacam entah kena infeksi, entah itu ya semacam apa virus, atau mungkin juga kanker gitu. Itu yang perlu ada penelitian, ternyata termasuk kanker ginjal semacam itu. Ya udah dioperasi. Jadi di bagian di belakang itu disambungkan ke bawah, terus dibuang ke bawah ke arah pusat gitu, buang ke situ. Jadi sekarang ada tambahan di tubuh saya itu ada tambahan semacam selang kecil gitu untuk buang dari kepala, dari otak. Efek sampingnya yang operasinya sih berjalan sukses, lancar. Umur saya lahir tahun 58, jadi sekitar 60 berapa? 60. Ya 64 atau 60 berapa itu usianya udah. Itu amat sangat sulit. Jadi semua naskah harus di sana, terus diteliti kata demi kata. Bukan cuma kalimat, tapi kata demi kata. Itu kalau ada satu aja yang itu udah dicoret dan tidak boleh diucapkan. Udah gitu masih juga ada nanti kalau kita sudah hampir pentas gitu, ada utusan dari kepolisian yang memantau itu, datang ke tempat latihan, terus mana saja yang boleh, mana saja yang tidak gitu. Amat sangat ketat, dan itu kita harus pintar-pintar saja ngakalinya itu pada naskah-naskah tertentu. Kadang-kadang saya harus cek ulang untuk yang kita kira berbahaya, nggak boleh sama kepolisian, kita edit, kita ganti itu semacam itu. Jadi ya saya juga kadang-kadang kasihan juga sama polisinya itu ya, yang suka periksa, suka datang gitu, sampai kita akrab sama mereka. Saya pernah sekali waktu itu pentas itu ada adegan nyembelih ayam gitu. Itu ternyata kepolisian itu tidak berkenan gitu. Jadi tiba-tiba dia naik ke panggung, naik ke nyari saya di sisi panggung itu untuk menghentikan pementasan itu. Saya bilang enggak mungkin diberhentikan, penontonnya banyak gitu. Tiba-tiba saya hentikan, ya saya bisa malah saya persilahkan kalau Bapak pengen menghentikan, silahkan, saya kasih tempat waktu. Tapi dia juga tetap lihat juga penontonnya sudah kayak gitu kan, tetap juga menjaga stabilitas keamanan gitu kan. Tapi kalau itu pentas itu nggak apa-apa, itu cuma nyembelih ayam biasa kan, nggak ada unsur apanya. Mungkin unsur sadisnya iya, nyembelih ayam yang sebetulnya itu peristiwa biasa, tapi kalau di panggung kan jadi luar biasa kan itu.
Ya begitu tuh. Jadi pernah mau dihentikan, saya nggak mau dihentikan, karena itu akan menciptakan lagi kerusuhan yang lain yang saya bilang. Kayaknya sampai selesai pementasan, oke lah, lancar saja. Cuma saya kan terus esoknya harus menghadap ke kantor polisi. Saya harus disidang di kantor polisi itu. Ya akhirnya lancar saja lah, saya ceritakan apa alasan saya itu. Seperti itu, dan itu sering terjadi. Jadi semua pementasan kita itu kan dipantau terus. Apalagi teater itu, di kata demi kata aja mereka rekam kok. Mereka kalau ada yang agak nyeleweng sedikit ya dipanggil. Beberapa kali saya dipanggil kemana. Kenapa ada dialog itu ya, namanya aktor kadang-kadang lupa atau kata-kata apa kalimatnya berubah, itu kan ya wajar. Jadi dia ada polisi yang khusus ngadep naskah gitu ya, memantau pementasan tuh sering. Padahal kalau kita pentas kadang juga naskah kan berubah-ubah, kita rubah-rubah itu kan sering juga. Jadi sering lah ya langganan ke kantor polisi sampai hafal sama yang kasih intelnya itu sampai kita kenal baik. Itu yang saya alami. Kalau kayak ada kejadian misal ya kayak kejadian luar biasa, misal dari kepolisiannya menangkap atau sampai memenjarakan pementasan seseorang, itu pernah ada kejadian seperti itu nggak dulu? Bung Kodari lagi, terakhir Bung Kodari, apa yang bisa disampaikan, apa yang bisa dipelajari sehingga hasil survei Anda menunjukkan bahwa Pak Harto adalah calon presiden yang paling melekat di hati rakyat Indonesia. Bukan calon presiden, mantan presiden. Mantan presiden, saya bilang presiden yeah. yang paling melekat di hati rakyat Indonesia. Betul. Saya kira memang pada hari ini, sampai hari ini ya, presiden yang boleh dibilang paling lengkap itu adalah Pak Harto ya. Pak Harto itu beliau membangun pendidikan dengan SD Impres. Saya kira ya generasi saya, generasi Pak Dhani barangkali ya merupakan alumni dari SD Impres. Kemudian menyediakan fasilitas kesehatan yang namanya puskesmas di seluruh Indonesia Sampai sekarang. Lalu perumahan yang namanya Perumnas begitu. Dan yang paling penting adalah soal ketersediaan dan stabilitas harga Bulog ya. Kalau bicara infrastruktur ya itu juga salah satu yang paling menonjol dari Pak Harto. Jalan, jembatan, waduk dan seterusnya. Jadi yang paling lengkap adalah Pak Harto. Yang pernah pada waktu Rendra baca puisi itu, Rendra di Jakarta tapi kan di Jogja, tapi di Jakarta itu pada waktu Rendra baca puisi itu kan pernah ditahan. Itu sebetulnya ya itu peristiwanya ditahannya. Rendra baca puisi, tiba-tiba ada orang ribut terus Rendranya yang ditahan gitu, semacam itu. Padahal yang ribut itu mungkin ya kelompok mereka sendiri kan. Terus deh, jadi Rendra pernah ditahan itu kan gara-gara itu. Sistem gitu. Itu apa ya saya juga mikir-mikir apa yang membuat kayak sangat ketat sampai diawasi setiap kata seperti itu memang dari dulunya sangat sensitif terhadap karya-karya seperti itu, atau ada gimana ya? Ya khususnya semacam teater puisi atau apa itu kan mereka ketat banget. Zaman Orde Baru itu ketat banget. Ya naskah-naskah, apalagi naskah terjemahan. Saya pernah juga mentaskan naskah terjemahan. Kebetulan penerjemahnya itu ya termasuk ex-PKI gitu. Semacam itu pernah. Saya juga dipanggil ke sana dan diberi sanksi lagi nanti kalau mentaskan sendiri naskah itu. Padahal naskahnya itu cerita soal kematian seorang kematian yang berkorban untuk keluarga, semacam itu. Naskah biasa. Tapi karena latar penerjemahnya waktu itu Situmorang. Itu kan termasuk lah. Dianggap mungkin di blacklist semacam itu. Tapi kalau naskah itu bagus ya saya pentaskan. Itu saya pernah itu.
tidak terlalu bebas ya dalam berkarya itu, dan kan Oh, sangat tidak bebas. bahkan Kalau meskipun pada waktu naskahnya nggak terlalu membuat onar, tapi kalau misalnya penulisnya itu ya kayak XPKI itu ya bisa Iya. oh, Iya bisa. Itu termasuk kan, oh nggak boleh yang orang-orang seperti itu naskahnya kita pentaskan ya nggak boleh. Alasannya nggak ada, alasannya ya karena ini penulisnya ini. Jadi meskipun alasannya ya nggak masuk akal juga kadang-kadang. iya. Nah, misalnya kamu sekarang bisa leluasa baca naskahnya Pramudia Anantatur, novelnya Pramudia Anantatur itu anak semua bangsa, itu sejenis itu triloginya apa itu kan nggak boleh zaman itu beredar. Kita baca aja bisa ditahan kan itu. Walaupun ya pernah itu sampai seniman Jogja itu membuat pernyataan bahwa naskah itu novel itu tidak berbahaya, itu pernah membuat pernyataan. Itu ada 500 seniman Jogja yang membuat, yang bertanda tangan bahwa itu tidak berbahaya untuk cerita soal keluarga. Yang bumi manusia anak semua bangsa itu triloginya itu kan sampai sekarang beredar dan nggak apa-apa untuk kisah keluarga ningrat katakanlah gitu aja, nggak ada unsur komunisnya. Ya berkaitan kritik atau ya, kalau ada singgungan dikit, misalnya ada gerakan mahasiswa atau kita ngomongin soal demonstrasi apa gitu, itu nggak boleh. Harus lurus artinya, ceritanya biasa-biasa wajar, bahasanya juga sopan-sopan, nggak nyinggung dikit pemerintahan nggak boleh. Tapi ada juga semua penulis dan sutradara itu kan dia kita harus membuat satu pernyataan tuh dari kurikulum kita itu kan harus bahwa kita lahir tahun berapa, pernah belajar di mana saja, ketemu sama orang-orang siapa aja, nama kakeknya siapa, dulu pegawai apa misalnya gitu. Bapaknya siapa, kakeknya dulu pernah ke rumah kakeknya enggak, ketemu sama siapa aja, kok gitu pernah kita membuat pernyataan 50 sekian halaman gitu, membuat pernyataan itu, dan itu harus disumpah kita membuat pernyataan itu semacam kurikulum fotonya beda, screening waktu itu namanya kan. Jadi kita harus melalui lolos itu baru bisa jadi penulis atau sutradara, harus bisa. Sampai sekitar Jadi kalau misalnya Anda tiba-tiba mau jadi penulis atau sutradara itu ya harus ngisi pernyataan itu, bahwa kamu pernah, misalnya ada tulisan kamu pernah ketemu sama kakekmu di desa mana yang kira-kira dicurigai desa itu mungkin basis PKI apa gitu. Oh itu bisa panjang urusannya itu, bisa wawancara khusus soal itu. Sekarang itu kan amat sangat bebas sekarang. Kalau soal kayak gitu tuh udah enggak. Ya dulu semua pembuat pernyataan itu CV kita itu udah di screening bener tuh. Jadi mungkin ada beberapa tempat yang mungkin udah nyimpan masa lalu saya, masa kecil saya itu di mana saja, itu ada di kantor polisi ada. Di mana saja, ketemu siapa saja, pernah belajar apa saja. Terus kan bisa jadi kalau misalnya ada seorang penulis yang mau mencoba menyinggung politik tuh biasanya naskah-naskahnya itu ya enggak kayak misalnya kayak jadi enggak langsung secara implisit secara langsung itu ini menyinggung tentang politik, tapi biasanya naskah-naskah itu kayak ya enggak secara langsung, misal dibungkus dalam bentuk hal lain, misal
mungkin namanya nggak sama tapi membahas tentang itu tapi dibungkus misal settingnya di rumah sakit. Memang kekurangannya ada di aspek kebebasan dan demokrasi ya. Saya kira itu yang membuat Pak Harto itu sampai sekarang masih awet ya di kepala Anda masyarakat mengatakan bahwa Indonesia. rakyat Indonesia bisa jadi tidak mementingkan kebebasan dan demokrasi, tapi mementingkan hasil. Tadi Anda katakan ekonomi, pendidikan, infrastruktur. Kita mengatakan apa yang paling diingat sekarang ya, apa yang paling diingat dan mungkin dibandingkan dengan situasi dan kondisi sekarang. Kalau kita bandingkan, kalau kita lihat perkembangan data, sebetulnya memang Pak Harto sendiri juga mengalami penurunan dibandingkan dengan data kita yang tahun 2011. Dulu yang paling paling disukai Pak Harto itu ya 36%, sekarang tinggal 23%. Nah, menurut saya menarik juga bahwa Pak Jokowi misalnya sekarang nomor 2. Apa yang diingat dari Pak Jokowi? Pak Jokowi sebetulnya berusaha juga untuk menyediakan fasilitas pendidikan dengan Kartu Indonesia Pintar. Kesehatan, Kartu Indonesia Sehat misalnya. Nah, yang problem dari infrastruktur juga sangat menonjol dari Pak Jokowi. Yang kurang dari Pak Jokowi saya kira adalah persoalan ekonomi, sebagaimana tercermin dari hasil survei. Sampai hari ini, isu-isu ekonomi seperti sembako mahal, pengangguran, itu relatif yang belum Seperti teratas. juga Anies tadi, kalau Anies bisa menyelesaikan masalah banjir akan menjadi nomor 1. Ya. Kalau Pak Jokowi bisa menyelesaikan masalah ekonomi akan menjadi nomor 1. Betul. Mbak Deni. Apanya nih? Ekonomi yang masih menjadi PR. Apa yang mau disampaikan dalam KSP? Kalau saya sih begini, jawaban Dengan tentang Omnibus Law akan selesai ekonomi semua. saya mungkin mau membuat komentar dulu dengan hasil survei. Pak Jokowi menjadi presiden 5 tahun. Pak Soeharto 30 tahun. Oke. Kemudian yang hidup atau lahir atau memahami Pak mungkin responden saya tidak tahu strukturnya apakah lebih banyak yang generasinya adalah seusia saya atau lebih tua daripada yang muda. Ini kan ada multi generasi yang barangkali keterwakilannya di dalam itu Mungkin juga itu. Kenapa Pak Harto menurun karena sebagian generasi sudah lewat. Sudah generasi berlalu. sudah tahu bahwa dulu Pak sehingga mereka katakanlah bisa membandingkan. Sedangkan muda barangkali hanya melihat Waktu kita terbatas, saya ingin tanya, kalau seandainya kemudian, dikatakan PR ekonomi menjadi PR Pak Jokowi, kalau seandainya ekonominya bagus maka bisa nomor 1 melampaui Pak. saya pikir ini bukan tentang racing untuk menjadi nomor 1, tetapi sekali lagi ini konteks Kan ekonomi. menjadi melekat di hati rakyat selama menjabat dan setelah. Saya pikir sekali lagi Pak Jokowi maksimal 10 tahun, Pak Harto sudah 30 tahun, tentu saja outcome-nya akan berbeda. Tetapi statistik tidak bisa bohong. Inflasi zamannya Pak Harto itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada inflasi zaman ini. Tetapi kan sekali lagi keterbukaan, teknologi informasi itu berbeda. Konteks zaman globalisasi tidak seperti sekarang. Jadi kita tidak bisa membandingkan apple to apple. Tetapi lesson learn-nya adalah kita mengambil pelajaran. Pasti Mas Kudori juga tahu bahwa kalau mau jadi politisi, perhatikan ekonomi. Perhatikan. Iya, betul. Kalau mau jadi politisi nomor 1 di Indonesia, oleh karena itu ada harus Omnibus Law, memperhatikan. walaupun pro kontra tajam, tapi akan jalankan, nanti akan didengarkan bagaimana kemudian hasilnya. Kita tunggu. Ini adalah, saya boleh katakan ya Mbak Deni, bahwa Omnibus Law adalah pertaruhan ekonomi Pak Jokowi, Presiden. Betul. Bukan hanya Pak Jokowi, tetapi ini adalah fondasi untuk Indonesia ke depan yang lebih maju. Yang kemudian diusulkan oleh Pak Jokowi kan? Betul. Ini beban yang saya pikir Pak Dan ini yang Jokowi memilih untuk menanggungnya sekarang di periode beliau, karena tentu saja beliau punya opsi untuk menundanya diserahkan kepada presiden selanjutnya. Tetapi berarti Indonesia kehilangan 5 tahun periode untuk bisa katakanlah tumbuh lebih cepat. Setajam apapun, maka ini adalah yang harus dihadapi. Yes. Baik, terima kasih Mbak Deni dari kantor staf Presiden telah memberikan informasi di program Sampai Indonesia Malam. Bung Kodari, terima kasih atas Sama-sama. surveinya. Kita akan tunggu nanti apakah kemudian ada survei yang lain. Saya menunggu juga dari Bung Kodari Indobarometer, dan besok saya dengar juga ada survei-survei yang lain yang terhadap media. Terima kasih sekali lagi telah memberikan informasi di program Sapa Indonesia Malam. Saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Saya Aiman Wicaksono mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
mungkin nggak seberapa sering nonton pertunjukan teater kayak Bang Arum dan Mas Samsul ya kan. Cuman yang aku suka dari pertunjukan tadi itu aku ngerasa kayak di apa ya? Kayak ada terobosan baru gitu. Kayak maksudnya apalagi di masa pandemi kayak gini, jadi aku nonton pertunjukan itu nggak nggak cuman video mereka memainkan perannya masing-masing dalam satu video aja, tapi ini kan beberapa kotak gitu kan, mereka kayak dialog satu sama lain gitu. Menurutku ini kayak seni rangkuman gitu. Jadi kayak seru aja. Aku sambil baca sih tadi. Aku sambil baca naskahnya. Menurutku mereka oke banget sampai kepikiran ke menunjukkan, menyajikan kayak tadi. Kayak mungkin yang kurang itu anatomi mungkin ya, dari gerak tubuh itu yang nggak kelihatan kan, mungkin itu yang emang mereka nggak bakal sajikan atau mereka emang niatnya bikinnya seperti itu. Menurutku itu keren, itu kayak seni rangkuman malah jadinya. Tapi sebelumnya pas aku nonton sebelumnya itu aku lumayan nggak ngerti antara satu dan yang lain ya. Cuman tadi sambil aku baca naskahnya aku ngerasa wah, mereka keren juga bisa nyajiin seminimalis itu gitu. Di masa pandemi kayak gini, mereka kok kepikiran bikin yang seminimalis itu gitu. Kalau misalnya aku nonton pertunjukan teater yang lain itu kan ada bahasa gerak. Nah, mereka itu pakai bahasa ekspresinya mereka. Menurutku itu keren banget sih untuk teman-teman yang yang baru memulai di ranah seni-senian ini. Itu sih Bang Arung. Aku lebih tertariknya sama yang itu tadi. Menurutku seni rangkuman. Itu sih. Apa yang kira-kira kamu mau dorong dari seni rangkuman yang kamu bicarakan itu? Bisa nggak diurai seni rangkuman itu di dalam kepalamu itu kayak apa, kemudian yang memungkinkan bisa kita dorong untuk menjadi seni rangkuman yang lebih bisa memungkinkan memproduksi pengetahuan yang lebih terbuka atau yang lebih luas. Kira-kira apa pendapatmu? Mungkin mereka udah merangkum semuanya dengan sangat minimalis ya. Yang nggak aku dapat di situ itu bahasa gerak, bahasa anatominya mereka, gerak tubuhnya mereka. Mungkin ada gerak tubuh, mungkin kaki melangkah, kaki berjalan dari yang mereka awal mendemo si dokter itu menurutku lebih informatif. Karena aku pas nggak baca naskah itu aku nggak tahu kalau di naskah itu ternyata ada si geng Los Bagados, The Los Pencos itu datang ke dokternya. Nah, kalau misalnya aku tahu gerak mereka datang itu mungkin lebih informatif lagi sih. Tapi tetap nggak ngehilangin seni rangkuman yang tadi. Artinya detail-detail shot anatomi tubuh tangan kerut itu bisa memungkinkan kayak kalau bicara bentuk kayak visual semacam, kalau tadi kan memang video dramatic reading, dia kayak semacam ini ya Kak, kayak semacam ya bentuknya kayak footage gitu ya, kayak video memang video. Kalau tadi kan memang mau diarahkan menjadi film ya, artinya video pertunjukan yang memang ada close, ada high close, ada big close, ada
medium shot, ada full shot, itu kan tak? Ya, Yang ya. mau dorong sama kamu. Ya, Sehingga anatomi tubuh punya arti kan, punya makna itu. ya, ya, benar-benar. Kalau misalnya ditarik ke seni rupa, sebelum jadi lukisan, lukisan anggaplah suatu pertunjukan yang di situ aku melihat bahasa tubuh, gerak, percakapan atau dialog. Itu kalau di lukisan itu udah jadi lukisan gitu ya, anggaplah. Tapi ketika aku lihat yang tadi, itu semacam sketsa sebelum melukis. Nah, sketsa itu ada banyak macamnya. Kayak misalnya ada yang cuman outline doang, tapi ada juga sketsa yang udah diarsir. Diarsir itu kayak udah dikasih gelap terang. Nah, kalau yang aku lihat tadi itu masih outline aja, belum ada gelap terangnya. Apalagi kalau ditambah gelap terang itu mungkin semakin kelihatan kesan-kesan bentuknya gitu. Kalau di seni rupakan. Oh, artinya aku melihat kalau misalnya teksmu terakhir adalah sketsa di gelap terang, bagaimana cara mereka memvideokan untuk mencapai sketsa seperti yang kamu dorong? Apa yang memungkinkan bisa dilakukan, Tak? Kayak misalnya mungkin ada beberapa potongan gerak kaki yang lagi rame-rame jalan menuju dokter. Itu menurutku udah mewakili kalau mereka lagi menuju dokter gitu. Artinya gelap terangnya bisa sketsa bisa tercapai begitu. Iya, potongan-potongan kecil aja kayak misalnya ketika dokternya udah mulai panik, entah bisa divideokan gerak jari tangannya yang nggak bisa berhenti, menunjukkan rasa panik, gitu-gitu aja. Kayak potongan-potongan kecil aja yang nunjukin kalau si dokter itu benar-benar panik atau si apa namanya, geng Bagados de los Penchos itu sedang mendemo. Itu ada potongan-potongan kecil anatomi mereka gitu. Tapi nggak dominan ya, hanya kesan-kesan aja. Biar semakin informatif, tapi tetap dikemas seminimalis mungkin. Aku ingin mengejar tetap informatif dan seminimalis mungkin. Itu apa yang kamu mencoba untuk urai seminimalis mungkin? Aku bisa diurai lebih lagi nggak? Kayak tadi kan mereka bebas mengekspresikan perannya masing-masing seperti apa sesuai karakter mereka sendiri-sendiri kan. Okay. Karakter seniman sendiri-sendiri. Mungkin kayak misalnya siapa suster. Ketika suster berubah emosi menjadi gembira, awalnya kan dimarahin dokternya, dibentak dokternya, dia diem aja atau sedikit gugup gitu kan. Terus ketika pergantian ke ekspresi yang gembira, itu masih apa ya, masih blur menurutku, masih belum terlihat jelas. Jadi mungkin yang diperjelas itu aja, kesan-kesannya aja, ditambahi kesan-kesan gimana caranya audien atau apresiator itu ngerti kalau si siapa susternya udah mulai merasa sedikit ada pemberontakan sampai dia berani dan gembira gitu. Ya entah mereka nunjukin gerak anatomi yang loncat-loncat ketika gembira atau tertawa atau tangan yang apa ya, yang menunjukkan sikap itulah. Aku jadi mikir lompat lain ke sketsa yang gelap terang. Ya. Yang ini karena ini bagiku pengetahuan lain gitu. Apa yang kamu bisa urai untuk menuju di poin sketsa gelap terang dalam perspektif seni rupamu? Nah, kalau di seni rupa
kan tadi aku udah jelasin, ada sketsa itu ada banyak macamnya. Pertama, outline aja, kita gambar tapi garis aja, misalnya gambar wajah, garis aja nih. Itu ya terlihat wajah, cuman ketika kita kasih, oh bagian rambut ini gelap, oh bagian sebelah hidung, bayangan hidung ini gelap, itu kan lebih informatif, lebih ngasih tahu ke apresiator bahwa cahayanya itu dari kiri gitu loh. Nah, itu dalam ranah seni rupa. Jadi lebih informatif ketika kita kasih bagian gelap terang daripada yang hanya outline saja. Tapi tetap modelnya sketsa, tetap minimalis gitu. Belum jadi lukisan. Ya artinya ketika dipindahkan menjadi video, gelap terang melukis dengan cahaya, juga melukis dengan gambar yang bergerak dengan cahaya juga bagian dari sketsa gelap terang yang letak. Ya, gitu. Artinya, ya ketika kita memindahkan video, kita juga harus tahu bagaimana mengasih shadow, itu kan dengan cahaya kan, tak? Melukis dengan cahaya di visual kan, di video kan, itu tak? Nah, yang paling memungkinkan kan? Di taman bermain, dan biasanya tuh ada nih komputer kalau misalnya naskah-naskah seperti itu. Jadi menyinggung politik, tapi biasanya langsung ya, artinya begitu misalnya itu karangan atau bersih buku itu, begitu itu jadi buku itu kan mereka sudah punya intelijen untuk membaca itu, jadi entah gimana mereka tahu, dan sebelum itu dibaca masyarakat itu mereka sudah baca. Sebelum itu dibicarakan orang itu kepolisian udah tahu itu, dan langsung kita biasanya dipanggil satu, kalau itu dianggap berat gitu kan, langsung penerbitnya atau percetakan buku itu langsung stop, nggak boleh beredar itu ya nggak boleh dijual di mana-mana. Ada ketentuan itu, walaupun ke pribadi ke orang itu nggak boleh itu, misalnya gitu. Terus misalnya ya apalagi sampai beredar itu harus ditarik semua dari toko-toko buku, itu harus diambil semua. Dulu nyetak berapa, misalnya 5.000, itu harus kembali 5.000, bener itu. Kasihan juga penerbit itu kadang-kadang udah nyetak, udah mengedarkan buku itu ke seluruh Indonesia, katakan tuh harus ditarik ulang, dan belum tentu semua, mungkin ada 1-2 di kota tertentu yang laku gitu kan. Kasihan mereka pertanggung jawabannya. Baru nanti pemerintah itu mengumumkan bahwa buku ini dilarang beredar misalnya gitu. Tapi mereka ambil dulu, stop dulu. kasihan juga. Ada beberapa teman yang kayak mengalami kayak gitu banyak. Saya ambil contoh yaitu yang Pramudia Anantatur itu kan gitu. Buku yang ya bumi, sekarang malah dibikin film itu kan, Bumi Manusia itu. Dibikin film. Dan Anda lihat loh, ya komunisnya di mana kan nggak ada. Itu cuma sisa keluarga macam, sisa keluarga ningrat macam. Kadang-kadang ya itu menurut interpretasi si bagian intelijennya aja, interpretasi ini, oh ini berbau komunis loh, ya langsung ditentang ya. Walaupun mereka mungkin kalau penulisnya ada diskusi atau mungkin kita bisa menjelaskan panjang lebar, tapi enggak, pada waktu itu kan tindakannya ya beredar dulu, di stop dulu peredarannya. Itu kalau buku, apalagi pementasan, kalau pementasan lebih lagi. Itu ketetapan seperti itu hanya sampai orde baru atau sempat seterusnya beberapa tahun kemudian, atau hanya sampai orde baru selesai sudah bebas lagi? Sampai orde baru berakhir. Jadi pada waktu Pak Harto lengser itu kan ada pernyataan itu, termasuk dari mana-mana, dari departemen, termasuk dari TNI, dari ada pernyataan semacam itu, bahwa ya sekarang kita udah nggak ada lagi percetakan
nggak berani nyetak, nggak berani menerbitkan gitu. Ya udah sekarang diterbitkan semacam itu udah harus mulai diumumkan secara resmi di apa, departemen-departemen tertentu. Departemen waktu itu departemen penerangan macam itu kan mengumumkan resmi. Berarti kalau dibandingkan dengan zaman sekarang sangat beda sekali ya. Oh jauh, betulnya jauh banget. Dulu belum tentu ada, apalagi penulis baru ya yang belum kita kenal namanya dia itu siapa gitu. Itu kan screening dulu, habis screening itu baru dan karyanya mulai diteliti dulu. Sekali dia melakukan kesalahan kan udah dia pasti ketat itu. Sampai ke seperti pementasan itu. Jadi bisa juga sampai ke bukan cuma dialog, bukan cuma apa kalimat, tapi mungkin sampai ke kata itu udah nyinggung dikit udah buku itu harus dicoret. Karena kepolisian kan dulu menyiapkan itu semacam dia itu kayak redaktor gitu kan, coret yang dianggap dan itu harus dipatuhi. Karena nanti dari buku yang udah dicoret itu ternyata kecetak ya langsung di stop. Kalau sekarang penulisnya itu ya nggak ada screening, jadi kalau Ini enggak karyanya aja kan, cuma karyanya aja bagus apa tidak kan sekarang ukurannya gitu. Bagus atau tidak, ini kira-kira menarik bagi pembaca enggak gitu toh. Kalau nggak menarik yang penerbitnya ya rugi juga kalau nggak mau nyetak gitu. Jadi hitungannya cuma ini laku apa tidak kalau sekarang kan gitu. Dulu yang enggak sampai ke kata-kata kalimat apa itu udah diseleksi semua ketat. Terus masih berkaitan dengan yang masa Orde Baru itu kan meskipun ketat berarti kan ketat kan dalam pementasan, dalam membuat pementasan, membuat ya karyaan teater seperti itu. Nah itu prosesnya itu apa ya? Seperti gimana Om Buntung? Apakah setiap mau latihan itu bakal diawasi atau setiap mau latihan itu bagaimana Om? Ya, pelatihannya Awalnya itu kan awalnya itu kalau kita mau pementasan itu kan harus ada apa surat izin dulu itu sebelum kita latihan tuh kita udah ngirimkan surat naskahnya dikirim, terus kita menjelaskan di proposal atau menjelaskan bahwa naskah ini akan bentuknya seperti apa dan kita jelaskan segamblang mungkin gitu ke polisi. Nanti naskah itu kan dibaca sama polisi. Di naskah itu mungkin naskah itu udah naskah 100% tuh udah tinggal 50% apa karena dicoretin polisi itu yang enggak entah dia paham kesenian apa enggak, tapi dia nyoretin suka dia ya ada di satu kalimat ada kata-kata yang kira-kira berbahaya, ada coret gitu, dan itu tidak boleh dipakai untuk latihan. Yang dicoret itu udah hilang lah itu. Udah habis itu kalau kita tetap oke lah udah lancar sampai latihan tuh kalau kita udah jadi emang udah mulai blocking, udah mulai hafal dialog dan segala macam. Polisinya harus datang untuk memeriksa itu, meninjau itu ada datang dia nonton gitu. Jadi kalau enggak ya pementasan itu latihan itu dilaksanakan di kantor polisi. Kantor polisi di Jawa latihan di sana, mereka nonton rame-rame gitu. Ya nggak boleh ya nanti kita berita tahu ini nggak boleh kalau saya dipintakan gitu macam itu. Latihan di kantor polisi. Ya pernah saya gitu karena naskahnya itu mungkin mereka nggak memahami karena itu mini kata gitu kan. Mini kata ini kok kayak gini bentuknya kayak apa itu. Terus kalau cuma mengutus 1 atau 2 orang
intelijen ke tempat latihan kita, mereka nggak yakin, jadi udah latihan gini aja, latihan di kantor polisi ini, siapkan mereka tempat gitu, semacam aula kecil gitu, ya latihan di sini. Ya, kita harus pentas lah di situ, ditonton oleh beberapa orang, mungkin ada sekitar 30 orang, 20 orang itu nonton. Dan berarti mereka nanti diskusi, terus insomnia kita dipanggil, boleh atau tidak, boleh dilanjutkan apa tidak, semacam itu. Amat sangat ketat. Yang namanya pementasan teater atau buku itu ketat banget. Terus Ya kalau misalnya sekarang banyak yang nganggap kayak Orde Baru, gua jauh banget. Habis itu betul-betul longgar, nggak ada. Bahwa sekarang itu kalau kita pementasan itu kan kita nggak izin, tapi kita cuma memberitahu ada keramaian gitu lah. Cuma itu aja, tapi nggak ada kaitannya sama naskah. Mereka nggak baca naskah. Kalau dulu kan dikasih naskah. Sebelum kita latihan udah dikasih naskah. Terus ini sih Om, meskipun apa ya, kan sudah tahu kayak sangat dalam berkarya kesenian, membuat pementasan, membuat buku, membuat naskah itu bakal diawasi ketat oleh ketatnya itu seperti itu. Nah itu apakah ada apa ya, kayak kok masih apa ya, seperti timbul pertanyaan kan, kenapa masih banyak orang pada zaman dulu itu lebih apa ya, kayak banyak yang mau untuk bisa berkesenian, membuat naskah seperti itu. Apa alasan motivasinya yang mengalahkan untuk meskipun diawasi dengan ketat seperti itu, dari Om Putu sendiri bagaimana gitu? Ya pada dasarnya kita berkesenian itu karena kita seneng aja, seneng berkesenian misalnya gitu. Kita suka, karena kita suka, kita seneng ya. Kita lanjutkan berkesenian itu. Cuma kan pemerintah ada aturan bahwa itu harus memenuhi kriteria itu. Dan yang penting itu kan semuanya harus izin itu. Kalau mau pentas tuh, yang mau dipentaskan apa, naskahnya dibawa kantor polisi. Di samping kita pemberitahuan ke DPN itu kan juga, kalau kantor polisi kan harus baca naskahnya sebelum dipentaskan, sebelum dilatih itu. Bahkan untuk dilatih, untuk latihan aja kan nggak boleh. Kalau naskah itu dianggap oleh kepolisian bahwa naskah itu tidak cocok. Jadi karena apa ya, dasarnya memang suka, memang passionnya akhirnya mau, dan ya nggak apa-apa dilalui saja untuk ketetatan yang seperti itu di masa tersebut. Seperti itu ya. Ya kadang-kadang kita juga itu membuat itu, kita bagi orang-orang tertentu seperti saya itu jadi asik. Gimana kita ngakali kantor polisi itu supaya ini lolos gitu. Supaya ini lolos gitu kan, kita harus punya kiat-kiat tertentu untuk ngatasi itu. Di samping naskahnya mungkin juga pada waktu latihan, pada waktu kita dicek, ditinjau waktu latihan, waktu mau pentas itu kan gimana caranya biar itu lolos gitu. Karena ya, itu yang ngecek itu karena kita kalau kita mau pentas tuh urusannya ya sama polisi itu ya udah lama-lama kenal juga orang-orangnya itu. Orang-orangnya dari mulai kepala intelijennya waktu itu mayor, juga itu mayor, sampai ke ya yang kroco-kroco itu kan banyak itu sampai kita kenal semua mereka. Kenal akrab. Walaupun kenal bukan berarti bisa main mata, itu nggak bisa. Tetap mereka juga ketat itu. Kalau dilihat dari zaman sekarang juga apa ya, kayak motivasinya mereka juga untuk mengikuti, kayak menekuni, kayak ikut campur tangan dalam kesenian, teater, membuat pementasan, ya sama, kayak memang seneng, memang
kalau dilakukan asik juga, dan ya hampir sama kayak motivasi yang Om tadi bilang di zaman Orde Baru itu. Saya pernah ngalami itu yang apa? Udah mulai ya? Kita udah latihan naskah sesuai yang dianjurkan polisi itu kan udah dicoretin, udah itu kita laksanakan itu. Tapi pada waktu peninjauan gitu, tiba-tiba ada keputusan bahwa tidak boleh itu, ini harus ganti naskah semacam itu. Padahal kita udah latihan mungkin 2 bulan, 3 bulan udah jadi lah pementasan itu, tapi tiba-tiba ada keputusan itu. Ya kita nggak bisa apa-apa waktu itu. Kita mungkin biaya pementasan itu udah lebih dari separuh kita keluarkan. Tetap itu harus, kalau ada keputusan kita harus ganti naskah atau tidak boleh naskah itu ya udah nggak bisa kita debat lagi. Kita bahkan kita ngomong di koran pun tetap mereka tidak peduli. Mereka tetap jawab bahwa ini keputusan itu. Nggak bisa diajak diskusi lah kalau yang kayak gitu. Buat aku sendiri, kenapa ikut olah tubuh sangat kali ini? nggak kepikiran kalau apa ya, di zaman Orde Baru dulu tuh sangat ketat seperti itu. Saat ini aku belum terlalu lentur, terus balancing kefokusan. Ya, terutama anak-anak muda yang sekarang tahu bahwa udah ngalami, setelah Orde Baru ini mungkin mereka tidak membayangkan bahwa dulu itu seketat itu. Mereka saya bahwa kan waktu demo itu ada yang ternyata yang bahwa lebih baik zaman Orde Baru lebih enak, lebih enak zamanku misalnya seperti itu. Dan mereka itu nggak ngerasain, jadi mereka asal teriak aja. Mereka nggak ngalami. Kalau mereka ngalami ya mereka akan merasakan. Ya apapun itu ketatnya sebuah negara itu kayak begitu, walaupun kita sebetulnya nggak paham. Misal satu buku nggak boleh seperti bukunya Pramudia itu. Di mana komunisnya kok ini tetap bahwa ini mengandung unsur-unsur komunis macam-macam. Jadi kita seniman kan juga belajar soal komunis, kan dia ngerti komunis itu apa. Iya, jadi apa ya, pengetahuan baru juga bagi saya, sama barangkali bisa jadi apa ya, kayak bahan. Ya, dan itu memang harus ngerti bahwa itu luar biasa banget pada waktu zaman Orde Baru, itu luar biasa. Itu cuma masalah pementasan atau penerbitan buku ya begitu. Tapi yang hal-hal yang lain tuh penting nggak penting. Ya juga bisa jadi bahan sharing ke teman-teman apa yang juga ikut. Ya, juga. Ya. Saya yakin kalau mahasiswa sekarang itu pasti nggak ngalami itu, jadi mereka nggak paham bahwa itu seketat itu, nggak bakal paham. Ya, begitu saja Om Puntung apa yang mau saya tanyakan terkait kayak di masa Orde Baru itu seperti apa. Ya, barang nggak apa-apa. Kapanpun kalau misalnya mau tanya lagi silakan aja. Oke, siap Om Puntung. Maka dari itu sangat penting untuk workshop seperti ini. Makasih. Yang penting kamu tetap melakukan, tetap ikhtiar gitu. Gitu kalau misalnya kamu perlu lagi, pokoknya jaga hubungan baik dengan CM Punjadi gitu. September kita bisa mainkan gitu, bisa mainkan secara live gitu. Bagaimana kamu mengkombin data dengan live itu gitu. Itu sih Bun, ya. Iya Mas. Oke, sambung latihan lagi kamu. Nanti ditunggu hasil rekamannya, biar nanti beli Wayan seperti apa komentarnya. Iya Mas. Oke ya Bun. Oke. Oke ya, ditunggu rekamannya biar beli Wayan bisa ngelihat atau Mbak Lela bisa ngelihat. Oke, terima kasih kawan-kawan. Malam ini bisa kita progres di akhir Mei gitu. Mudah-mudahan Mbak Farida setelah mendengarkan rekaman ini juga bisa mengembangkan karyanya, kemudian juga
Arya Prabu dan Ega Prabu dan Arya bisa mengembangkan karyanya. Tadi juga Mas Beli Suma belum melihat ya, barangkali rekaman nanti diserahkan di Beli Suma bisa memantulkan secara voice note atau apa nanti bisa dikembangkan gitu, kira-kira bisa di chat di grup WhatsApp. Oke, Mbak Mentari, terima kasih Mbak Men sudah dilibatkan dari Demak jauh-jauh. Mbak Men. Deket yo. Halo, deket ini, kalau lewat Zoom tuh deket, rasanya kayak tetanggaan. Dari ujung ke ujung gitu, lintas Jatim, Jateng, dan Bali gitu. Kemudian terima kasih sekali lagi Mbak Mentari, mudah-mudahan tidak kapok kalau dilibatkan kembali di platform berikutnya. Sekali lagi selamat malam teman-teman, kawan-kawan. Prabu Ega dan Arya sudah membantu perekaman ini, dan Mas Galuh Utama sudah berhibah Zoom-nya. Terima kasih, Beli, malam. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording bisa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.